Edmundo Alves de Souza Neto, atau yang kita kenal dengan sebutan Edmundo, adalah atlet sepak bola profesional yang lahir pada 2 April 1971. Ia adalah pemain sepak bola asal Brasil yang perjalanan karirnya dekat dengan Vasco da Gama. Edmundo bermain untuk Brasil pada Piala Dunia 98 dan dikenal akan pembawanya yang berapi-api, sehingga ia kerap menerima kartu. Sebelum masuk ke inti pembahasan, jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe ya, supaya channel ini bisa berkembang lagi dan memberikan info yang bermanfaat. Edmundo memulai karirnya dengan Vasco da Gama pada musim 1991-92. Ia pergi ke Palmeiras 2 tahun kemudian, di mana ia sering terjadi perselisihan ya dengan pelatih yaitu Wanderlei Luxemburg, dan ia memiliki reputasi sebagai pemain yang keras. Kemudian pada bulan Desember tahun 95, saat melakoni masa peminjaman di Flamengo, usai berpesta di klub malam, ia mengendarai mobil sambil mabuk. Alhasil, mobil yang dikemudikannya kemudian mengalami kecelakaan. 3 orang meninggal dalam kecelakaan itu. Awalnya Edmundo mendapat hukuman 4,5 tahun penjara dengan tuduhan pembunuhan yang tidak sengaja. Akan tetapi, ia tak sekalipun berada di balik jeruji besi. Ia kemudian berlabuh ke Corinthians pada Januari tahun 1996 dengan status pinjaman dan mencetak 32 gol. Namun, ia kembali berulah dan berseteru dengan salah satu pemain saat menjalani latihan. Pada Juli tahun 1996, Edmundo kembali ke Vasco da Gama dengan mencetak 29 gol dalam 28 laga. Torehan itu memecahkan rekor, tapi tidak hanya itu, ia juga mendapatkan 7 kartu merah. Dan ini memperlihatkan ya bagaimana karakteristik dari Edmundo sendiri di lapangan. Vasco da Gama memenangi Campeonato Brasileiro dan Edmundo dianugerahi Golden Ball sebagai pencetak gol terbanyak di Liga Brasil. Pada bulan Mei tahun 1997, Fiorentina memboyongnya untuk berlaga di Liga Italia. La Viola mendatangkannya dengan mahar 6 juta pound sterling. Dan seperti sebelumnya, kemarahannya muncul kembali. Edmundo mengemasi barang-barangnya dan pulang kembali ke Brasil. Hal itu dilakukan karena minimnya waktu bermain. Ia mencetak 4 gol pada musim itu dan mendapat panggilan dari timnas Brasil untuk Piala Dunia tahun 98. Ia kembali marah lantaran dijadikan pilihan kedua setelah Ronaldo. Pada saat ia kembali ke Stadion Artemio Franchi, Giovanni Trapattoni telah mengisi kursi kepelatihan yang sebelumnya dipegang Malesani. Fiorentina menjalani musim dengan baik dan Edmundo bermain secara reguler. Fiorentina menjalani musim dengan baik dan Edmundo bermain secara reguler. Perselisihan Edmundo dengan manajer klub terjadi lagi. Ia memberikan umpatan kepada Trapattoni ketika ditarik keluar dari salah satu pertandingan pada Februari tahun 99. Di saat itu La Viola berada di puncak klasemen dan berkesempatan untuk memenangi Liga untuk pertama kalinya dalam 30 tahun terakhir. Namun, duel dengan AC Milan datang dan semuanya berantakan. Batistuta absen karena cedera lutut serius, dan Edmundo yang akhirnya jadi pilihan utama justru menghilang. Ia pergi ke Brasil dan menghadiri festival di Rio. Fiorentina menelan beberapa kekalahan dan gelar juara tidak lagi dalam genggaman. Total, Edmundo bermain sebanyak 48 kali bersama Fiorentina dan mencetak 16 gol. Pada Juli tahun 1999, ia kembali ke Vasco da Gama dan karirnya tidak menentu. Edmundo kerap berpindah-pindah tim tiap tahunnya. Ia bahkan pernah membela tim Jepang, hingga bermain untuk tim-tim gurem di Brasil, dan gantung sepatu di Vasco da Gama kembali pada tahun 2009.
Kisah kegilaan Edmundo yang tidak hanya berkelahi dengan rekan satu tim atau pelatih. Di luar lapangan juga Edmundo kerap menimbulkan masalah. Dari kisah ini, meskipun kebanyakan yang saya bahas di sini adalah sisi buruk Edmundo, setidaknya bisa menjadi pembelajaran bahwa atlet harus menjaga sikapnya karena bisa mempengaruhi performa di lapangan juga. Ada beberapa pemain sepak bola yang memiliki karakter yang sama dengan Edmundo. Bila kita contohkan adalah Mario Balotelli. Penampilannya pada saat membela Inter Milan dan Manchester City menunjukkan peningkatan, tetapi karena kerap kali menimbulkan masalah dengan rekan dan pelatih, akhirnya namanya pun tenggelam. Sampai sekarang, Balotelli masih belum menemukan performa terbaiknya. Dan kembali lagi ke Edmundo, Fiorentina pernah memiliki pemain yang bisa dibilang kontroversi. Tidak lupa juga Edmundo juga berjasa mengantarkan Fiorentina bisa lolos ke Liga Champions saat itu. Tidak ada yang meragukan kemampuan Edmundo. Dia pernah memperkuat timnas Brasil dan persentase mencetak golnya bisa dibilang lumayan dan tidak buruk. Hanya saja sikapnya yang mungkin tidak bisa dilupakan oleh penggemar sepak bola, yaitu menjadi pemain yang sering membuat kontroversi. Sekian pembahasan kali ini seputar salah satu pemain Fiorentina asal Brasil, yaitu Edmundo. Semoga menambah wawasan buat teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan update video kami, dan support terus Fiorentina.